Film diawali dengan perjalanan menuju sebuah hotel di salah satu pegunungan yang sangat menakjubkan. Ava mencoba mengajak Katie, putri sematawayangnya, berbincang agar ia mengalihkan perhatiannya dari layar gadgetnya. Namun Katie yang terlanjur asik dengan mainan virtualnya itu tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh ibunya. Hal tersebut membuat Ava meminta saran kepada Ryan tentang pola asuh untuk Katie. Salju turun dengan lebatnya, membuat jalanan berselimut tebal dan menyembunyikan jalanannya, sehingga mengakibatkan Ryan beberapa kali kehilangan kendali mobilnya. Ava yang juga beberapa kali terkejut karena mobilnya tergelincir, meminta Ryan untuk menghentikan laju mobilnya begitu saja. Akhirnya kepanikan menghantui keduanya dan menimbulkan sedikit perdebatan di sana. Namun ini tak berlangsung lama. Sesaat kemudian, wajah mereka seakan tersorot oleh cahaya yang sangat terang dan bluak! Mobil mereka yang sangat mungil dan tertutupi oleh salju tak terelakkan dari tabrakan sebuah mobil besar di hadapannya. Kecelakaan naas itu membuat kedua orang tua Katie terbunuh. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang berbeda, seorang wanita bernama Gemma merupakan seorang insinyur di bidang robotika. Keahliannya tersebut memberikannya sebuah pekerjaan di Funky, yakni salah satu perusahaan mainan terbesar di kotanya. Sementara beberapa rekannya meneliti sebuah mainan virtual berbentuk hewan yang tengah viral kala itu, Gemma lebih memilih untuk melakukan riset sendiri dengan kedua rekannya tanpa sepengetahuan pemilik modal. Setelah Jim berhasil mendapatkan kulit sintetis berbentuk wajah dan berhasil menguji cobanya, tak berapa lama atasannya datang ke ruang kerjanya dan merasa sangat tidak puas dengan apa yang telah Gemma lakukan di belakangnya. Gemma yang bersikeras mempertahankan hasil risetnya dan memperlihatkan cara kerja robot yang rencananya akan dibuat menyerupai manusia itu, namun alih-alih membuatnya terkesan, terjadi sedikit konsleting di bagian kepala saat robot yang ia panggil dengan sebutan Megan itu, dan timbullah ledakan kecil. Kejadian tersebut tentu saja membuatnya marah dan memberikan deadline agar Gemma segera membuatkan sebuah prototipe yang sesuai dengan keinginannya. Hari tidak terlalu berpihak padanya, namun ia tetap harus menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Seperti halnya hari itu, di saat itu ia hendak berkemas. Ia mendapatkan ponselnya berdering. Ia mendapatkan kabar yang sangat tidak menyenangkan. Saudara perempuannya, Ava, beserta suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sementara putri mereka, Katie, berada dalam kondisi yang cukup kritis. Dikarenakan dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang berada di sana, maka ia diberi hak asuh sementara untuk Katie yang kala itu sudah membaik. Hingga akhirnya, Gemma membawa keponakannya Katie ke rumah. Namun dikarenakan dirinya yang belum memiliki pengalaman dalam hal mengasuh, ia pun sedikit kebingungan menghadapi Katie. Tak hanya itu, ia juga tidak memiliki barang-barang yang diperuntukkan untuk anak seusianya. Keesokan harinya, Gemma benar-benar merasa sangat stres mengingat tekanan dari David Lin, bosnya. Ia pun mencoba mendiskusikan hal tersebut dengan rekan kerjanya. Sementara Katie, ia biarkan menonton televisi sendirian. Tak berapa lama, bel pintu berbunyi. Seorang perempuan memperkenalkan dirinya sebagai Lydia. Ternyata dia adalah terapis yang dikirimkan untuk Katie. Ia datang untuk memeriksa kondisi Katie dan apakah Gemma benar-benar dapat diandalkan dalam pengasuhannya. Selama ia di sana, Gemma cukup kikuk dan sedikit kebingungan untuk menanganinya. Dan sebelum Lydia berpamitan, ia menyarankan beberapa hal agar Gemma benar-benar mendapatkan hak asuh atas Katie. Setelahnya, Gemma meminta Katie untuk membuat dirinya nyaman dengan memberinya iPad dan beberapa kelonggaran di dalam rumahnya. Sementara dirinya mencoba menyelesaikan pekerjaannya yang sudah mendekati deadline. Dan tak terasa, malam pun tiba. Katie yang merasa bosan mengintip ruang kerja Gemma. Dan karena merasa bersalah telah membiarkannya bermain sendirian, Gemma mempersilakan masuk dan menghentikan pekerjaannya. Katie terkejut melihat ruang kerja Gemma, terutama saat ia melihat seonggok besi yang terpajang di sudut ruangan. Robot tanpa kepala itu menarik perhatiannya, sehingga Gemma pun menjelaskan cara kerjanya. Ia pun juga menjelaskan bahwa ia harus menghentikan proyek tersebut karena memakan biaya yang cukup tinggi, yang berarti menyebabkan penjualannya terasa tidak memungkinkan untuk dibeli oleh anak-anak. Namun Katie yang adalah seorang anak-anak meyakinkan Gemma bahwa setelah ia mengetahui segala kemampuan robot tersebut, ia bahkan tidak akan berkeinginan untuk memiliki mainan lain selain robot yang ia beri nama Bruce itu. Mendengar perkataan Katie, Gemma merasa percaya diri dan mendapatkan inspirasi. Gemma pun melanjutkan proyek Bruce-nya dengan penuh semangat. Bersama kedua partnernya, akhirnya proyek tersebut selesai. Dan lahirlah Megan. Hari yang telah ditentukan oleh David pun tiba. Dia dengan tergopoh-gopoh memasuki ruang kerja Gemma. Awalnya ia sangat kesal tak mendapati Gemma di sana. Namun setelah mendapati Gemma berada di dalam sebuah ruangan, ia pun terdiam dan menyaksikan simulasi yang ditunjukkan Gemma bersama Katie dan juga Megan. Setelah menjelaskan cara kerjanya kepada Katie,
Ia pun menjaga jarak dari keduanya dan membiarkan Cady bermain dengan Megan sendirian. Setelah melihat beberapa kemampuan Megan, David terus-menerus tercengang hingga proses simulasi berakhir. Ia pun berencana membawa proyek Megan ke anggota dewan dan menyetujui berapapun biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksinya. Gemma pun membawa Megan ke rumahnya dan memberikannya kepada Cady. Megan yang adalah android generatif model 3 merupakan robot humanoid berteknologi tinggi dari Funky, dengan fitur yang belum pernah ada sebelumnya di pasar konsumen. Megan pun terlihat memperhatikan segala sesuatu secara detail apa saja yang berada di dalamnya. Dengan tubuh yang terbuat sepenuhnya dari titanium, sengaja dirancang agar Megan dapat menahan apapun yang bisa ia alami nantinya. Namun hal terpenting yang paling menarik adalah tentang segala fitur-fitur yang ia miliki. Ia bahkan dapat memperbaiki sistem dalam dirinya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, Megan juga akan memiliki sifat yang sama seperti sifat yang ditunjukkan Gemma untuk Cady. Tak hanya itu, Megan juga dapat memberikan penjelasan secara ilmiah atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Cady. Sementara hasil penelitian telah menunjukkan bahwa 78% waktu orang tua dihabiskan untuk memberikan instruksi dasar yang sama setiap harinya. Dan tentu saja dengan adanya Megan, tugas itu tergantikan. Selain itu, Megan juga dapat menjadi pendengar yang baik, atau bahkan mereka akan memiliki beberapa ceritanya sendiri. Dia tak akan kehabisan cara untuk menyibukkan diri sendiri. Yang lebih penting lagi, Megan tak akan pernah kehabisan rasa sabar. Selama ada Megan, ia akan mengurus hal-hal kecil, sehingga sebagai orang tua akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal penting lainnya. Akan tetapi, semua kemampuan yang dimiliki oleh Megan mendapatkan perhatian serius dari salah satu rekan kerja Gemma. Ia merasa tidak sepatutnya Megan menggantikan posisi orang tua sepenuhnya. Ia juga mengingatkan untuk waspada saat mempercayakan Cady sepenuhnya kepada Megan. Hal yang mengejutkan terjadi setelahnya, saat dimana Gemma membicarakan tentang hal yang terbaik untuk Cady setelah kematian kedua orang tuanya. Secara tiba-tiba, Megan menanyakan tentang bagaimana kedua orang tua Cady meninggal. Dan tak berapa lama, Megan memaparkan hasil penelusurannya di internet mengenai hal tersebut. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Tess dan Cole panik dan mengingatkan agar Gemma membuat kode untuk kontrol orang tua. Perbincangan antara Megan dan Gemma pun terus berlanjut, selayaknya seorang anak kepada ibunya. Namun Gemma belum sepenuhnya menyadari awal dari berbahayanya mainan Megan ini. Bahkan ia kembali menunjukkan hasil penelusurannya dan memaparkan di layar tepat di hadapannya. Tentu saja itu membuat Tess dan Cole terkejut. Tetapi Gemma tetap menghadapinya dengan santai dan mengingatkannya dengan tujuan utama ia menciptakannya, di mana ia harus melindungi Cady baik secara fisik maupun emosional. Gemma kemudian mematikan sistemnya. Malam pun telah larut. Megan duduk terdiam di sebuah kursi di dekat tempat tidur Cady. Ia terus mengawasinya selama 24 jam berturut-turut. Dan di keesokan harinya, Cady yang sedang bermain dengan mainan anak panahnya kehilangan anak panah dan meminta Megan untuk mencarinya. Dengan menggunakan sensor dan mendeteksi sekelilingnya, Megan akhirnya menemukan anak panah yang hilang itu. Ia pun memasukkan tangannya di antara pagar yang berlubang di bagian bawahnya. Panah tersebut berada di halaman tetangganya yang memiliki anjing yang selalu menggonggong. Anjing tetangganya itu secara spontan menggigit lengan Megan, dan tak berapa lama Cady mencoba membantunya. Tetapi dia justru digigit oleh anjing gila itu. Cady pun berteriak kesakitan. Ia terus memanggil Gemma. Dan tentu saja, Gemma merasa sangat kesal dengan tetangganya dan mengadukannya kepada polisi. Cady yang telah selesai diobati masih merasakan demam. Dia pun dibiarkan tertidur. Sedangkan Gemma menemui polisi dan menjelaskan segala situasinya. Megan memperhatikan apa yang dilakukan Gemma. Saat ia beradu argumen dan mengungkapkan kekesalannya kepada polisi, namun tetap tak membuahkan hasil. Anjing itu tetap berada di tempat semula. Hingga saat malam benar-benar larut dan memastikan semuanya tertidur dengan lelapnya, Megan mendekati pagar pembatas dekat anjing tersebut dan memanggilnya. Setelah beberapa kali, akhirnya anjing itu pun mendekatinya. Dan saat mentari menyingsing, tetangga Gemma tak menemukan keberadaan anjingnya tersebut. Ia terus berteriak memanggil anjingnya dan berjalan di sekitar rumahnya. Teriakannya yang cukup kencang membangunkan Gemma yang cukup terkejut melihatnya. Gemma pun menemui Cady dan memastikan bahwa dirinya tak lagi demam. Dan lagi-lagi, Megan mengejutkannya. Ia mengatakan beberapa hal mengenai kondisi Cady pagi itu. Dan di sana, Gemma mulai merasakan ketidaknyamanannya dengan keberadaan Megan. Hari di mana simulasi Megan kembali dipertontonkan di hadapan beberapa investor dan petinggi perusahaan. Cady yang memang dalam kondisi belum sepenuhnya sehat, tanpa sengaja menangis karena teringat akan ibunya. Megan pun menghiburnya dan membuatnya nyaman. Bahkan ia bernyanyi untuk Cady.
Otomatis pertunjukan tersebut mendapatkan reaksi positif dari para investor dan juga dewan. Mereka pun memastikan agar peluncuran Meghan segera dilaksanakan secepatnya, demi mencegah bocornya data dan pencurian ide seperti sebelumnya. Namun ekspresi Gemma tak menunjukkan suatu kebahagiaan. Ia justru nampak cemas dan gelisah. Setelah acara simulasi Meghan selesai, nampak Kurt duduk sendirian. Ia tengah mengunduh file dan menyalinnya di folder pribadinya. Di sini terlihat bahwa yang selama ini mencuri ide brilian Gemma adalah Kurt. Namun David yang belum mengetahui apa yang telah ia lakukan, mengajaknya untuk mempersiapkan suatu buku dan sesuatu tentang hukum. Sementara itu, Gemma yang semakin merasa cemas akan keadaan Katie terus mematikan sistem Meghan saat ia sedang ingin berbicara dengan keponakannya itu. Tetapi Katie tidak menyukainya. Ia terus menyalakannya kembali dan memilih bermain dengannya daripada menghabiskan makanannya. Namun sepertinya Katie tak terlalu menyukai apa yang dikatakan Gemma kepadanya. Dan hari itu adalah jadwal kunjungan Lydia, yang memang menginginkan berlokasi di tempat kerja Gemma. Seperti biasa, ia memeriksa beberapa lembar jawaban dari beberapa tes yang ia lakukan kepada Katie. Namun saat Lydia ingin menanyakan tentang apa gambar-gambar yang ia buat, Katie justru menangis. Meghan dengan cepat memberikan tisu kepada Lydia, dan mengatakan bahwa dirinya telah membuat Katie menangis. Hal tersebut tentu membuatnya terkejut. Dan setelah proses tanya jawab selesai, ia terus mengawasi Katie yang asik bermain dengan Meghan di balik kaca di ruangan tersebut bersama Gemma. Lydia yang pada dasarnya terkesan dengan ciptaan Gemma itu, memastikan lagi apakah Meghan dapat dipasangkan dengan seorang anak untuk belajar. Gemma kemudian menjelaskan kepada Lydia bahwa tujuannya menciptakan Meghan adalah untuk membantu Katie mengatasi rasa kehilangannya. Lydia sepertinya memahami sisi negatif saat Meghan diletakkan sepenuhnya untuk Katie. Ia mengatakan dengan kondisi psikisnya, kemungkinan Katie tidak lagi melihat Meghan sebagai sebuah mainan, melainkan menjadi pengasuh utamanya. Dan itu akan dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya yang nantinya justru dapat menjadikan Katie memiliki watak yang lebih keras dan susah dikendalikan. Dan beberapa uraian lain yang diungkapkan oleh Lydia membuat Gemma kembali berpikir. Malam pun tiba. Mereka akhirnya kembali ke rumah dan menikmati makan malam bersama. Potongan pizza yang diberikan kepada Katie dengan beberapa topping di atasnya tak begitu saja dihabiskan olehnya. Ia justru menyingkirkan setiap toppingnya dan memakan hanya rotinya saja. Katie tetap melakukannya meskipun dengan jelas Gemma telah melarangnya. Tingkah laku Katie semakin membuatnya cemas, ditambah saat Meghan turut campur dalam pola asuhnya kepada Katie. Ia memberikan beberapa riset mengenai metode para ahli untuk memberi anak mereka pilihan, dan itu cukup berhasil. Gemma kemudian menekan remote dan diarahkan ke Meghan, dan melanjutkan diskusinya dengan Katie. Kali ini Gemma ingin membahas tentang sekolah, dan menunjukkan betapa pentingnya sebuah sekolah di mana ia dapat bersosialisasi dengan anak lain. Sekolah interaktif yang bisa belajar di luar ruangan dan beberapa hal menarik lainnya. Dan esok adalah hari pemilihan siswa. Namun Katie hanya mau pergi ke pemilihan itu saat ia dapat membawa serta Meghan bersamanya. Ketegangan pun terjadi begitu Katie bersikeras tak akan datang apabila tak bersama Meghan, dan ia beranjak dari kursinya seakan tersinggung dengan beberapa ucapan Gemma kepadanya. Gemma berusaha meminta maaf dan melanjutkan kembali diskusinya dengan meraih tangan Katie dan membuatnya untuk tetap berada di ruangan tersebut. Tetapi Katie berontak dan melepas genggaman tangan Gemma, dan Gemma lagi-lagi mencoba meraih tangannya kembali. Kejadian tersebut berulang dan terlihat seperti Gemma ingin menyakiti Katie. Terutama saat Katie mulai berteriak kepada Gemma, dan seketika lampu di ruangan tersebut berkedip, dan Meghan berkata, "Biarkan dia pergi." Gemma memastikan kepada Meghan untuk tak ikut campur dalam urusan pribadi penggunanya, dan mengkalibrasi ulang mode responnya. Namun itu tak berhasil, bahkan saat menggunakan remote pun. Meghan tak juga mematikan sistemnya. Ia justru terus memandangi Gemma seperti sedang menargetkan sesuatu padanya. Pada keesokan harinya, pemilihan calon siswa pun dimulai. Katie terus merengek agar mengajak serta Meghan bersamanya. Hingga akhirnya ia menyetujui permintaan Katie dengan syarat ia tetap diletakkan di meja di mana beberapa mainan disimpan. Selama proses belajar beberapa calon siswa, Meghan terus memperhatikan Katie. Sementara Gemma bergabung dengan wali yang lain dan menyiapkan makanan untuk mereka. Sepertinya kesulitan pola asuh terhadap anak tidak hanya ia alami. Seseorang di sampingnya memiliki anak yang bahkan mempunyai karakter yang jauh lebih keras dibanding Katie. Brandon bahkan tidak menanggapi dengan baik saat neneknya menawarinya makanan. Hingga tiba saatnya pengajar memasangkan beberapa siswanya untuk melakukan suatu pencarian, dan Katie dipasangkan dengan Brandon. Siswa pun menyebar mengikuti instruksi pengajar bersama pasangan masing-masing. Namun Brandon bukanlah anak yang cukup baik. Ia bukannya membantu Katie melakukan pencarian, ia justru mengganggu Katie dan membuatnya ketakutan.
Katie cukup merasa ketakutan dan berteriak. Itu menyebabkan Megan menghampirinya. Kedatangan Megan tak menghentikan Brandon bersikap usil. Ia mendekati Megan dan memerintahkan agar Katie membuatnya mengatakan sesuatu. Tetapi Katie bersikeras untuk tak melakukannya. Hal tersebut membuat Brandon marah dan mengangkat tubuh Megan dan berniat membuangnya ke suatu tempat. Katie berteriak sejadi-jadinya. Teriakan Katie terdengar oleh Gemma yang secara otomatis melihat di mana Megan seharusnya berada. Namun saat tak mendapati Megan, ia berlari ke arah teriakan Katie. Sedangkan Katie masih terus memanggil Megan yang tak kunjung ia temukan. Brandon rupanya bersembunyi di balik dahan pohon yang besar dan berlari di antara pepohonan di sana. Setelah memastikan ia cukup jauh dari Katie, ia mulai memaksa Megan untuk bermain dengannya. Karena tak juga mendapatkan keinginannya, Brandon membuang sepatu Megan dan memukulinya. Dan pada saat Brandon hendak melayangkan kembali pukulannya, Megan memegang erat bahunya dan mengatakan agar Brandon segera memperbaiki sopan santunnya. Tindakan Megan ini tentu membuat Brandon teramat sangat ketakutan dan dia berteriak cukup kencang. Teriakan histeris Brandon terdengar sangat lantang di antara tingginya pepohonan di sekelilingnya. Ia pun terus berlari sekuat tenaga menghindari kejaran Megan. Karena saking ketakutannya, Brandon terus berlari tanpa melihat kemana arahnya. Hingga akhirnya ia tersandung dan menggelinding menuju jalanan beraspal. Pada saat yang bersamaan, mobil dengan kecepatan yang cukup kencang menabraknya. Nampak dari kejauhan, Megan melihat kejadian tersebut dengan menunjukkan senyuman yang terlihat mengerikan. Polisi datang berbondong-bondong ke lokasi tertabraknya Brandon dan menanyai beberapa saksi mata yang ada di sekitar lokasi kejadian, termasuk di dalamnya Gemma. Dan seusai kejadian itu, Gemma bersama Katie kembali ke rumah. Gemma meminta agar Katie segera beristirahat setelah mengalami kejadian yang mengerikan. Sepertinya Katie ingin mengatakan sesuatu kepada Gemma. Dia pun menenggak minuman di hadapannya dan tidak menempatkan gelas di atas tempatnya. Namun kali ini Megan tidak mengingatkannya dan berbalik memandangi Gemma. Gemma merasakan sedikit kejanggalan pada diri Katie dan mencoba mengorek apa yang ingin disampaikan keponakannya itu kepadanya. Tak berapa lama, Gemma mendengar ada seseorang di balik pintunya. Ia pun beranjak dan membukanya. Polisi itu mendatanginya atas tuduhan yang diberikan tetangganya atas hilangnya anjing miliknya. Namun tetangganya tak puas dengan kunjungan polisi di rumah Gemma. Dia justru menggedor jendelanya dan mengancam Gemma. Akhirnya hari itu Katie pun beristirahat. Dalam kegelapan kamarnya, ia bertanya kepada Megan, apakah ia mendorong Brandon ke jalan saat itu. Namun Megan hanya mengatakan dengan menggunakan mode suara lembutnya, bahwa ia tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Megan pun kembali bernyanyi untuk membuat Katie tertidur. Sementara di luar rumah, terlihat tetangganya masih berkeliaran sembari memanggil anjingnya. Dengan berbekal senter, ia mendengar sesuatu di balik pintu gudangnya. Berbekal lampu senter, Celia memasukinya dan menelusuri isi di dalamnya. Bukan anjing kesayangannya yang ia dapat, melainkan Megan. Telah menunggunya di dalam gudang tersebut dan memberitahunya di mana letak Stewie saat ini. Setelah selesai mengatakannya, Megan menyerang Celia dengan sangat brutal. Menyemprotnya dengan suatu cairan, memukulkan benda tumpul dan terus menyemprotkan cairan kepadanya hingga akhirnya Celia berhenti berteriak. Keesokan harinya, polisi kembali mendatangi rumah Gemma. Namun kali ini bukan tentang anjing Celia. Ia mengabarkan bahwa tetangganya tersebut ditemukan meninggal di gudang miliknya. Detektif menanyai Gemma dan mengatakan bahwa ini adalah kali kedua ia memberikan pernyataan kepada polisi dalam seminggu. Detektif tersebut kembali mengingatkannya akan peristiwa Brandon terbunuh. Setelah mendengarkan beberapa penjelasannya, Gemma melihat Megan yang tengah berdiri di balik pintunya dengan pandangan yang berbeda. Hingga malam tiba, Gemma tak kunjung terpejam. Ia terus teringat akan peristiwa mengerikan yang baru saja ia hadapi. Dan ia juga mulai mengkhawatirkan keberadaan Megan. Dengan kondisi lampu yang masih padam, ia berjalan perlahan mendekati kamar Katie. Ia terus memperhatikan Megan dan kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka komputer dan mengecek beberapa kode yang ia buat untuk mengoperasikan Megan. Dan untuk mengobati rasa penasarannya, ia membuka memori yang terekam olehnya. Video yang menampilkan kejadian sesaat sebelum kematian Brandon. Anehnya, video yang merekam peristiwa di antara jam kematian Brandon pun tak dapat diputar. Berkali-kali ia mencoba namun tak juga dapat ia putar. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Megan di hadapannya. Gemma merasakan ketakutan saat itu dan berusaha tidak membuat Megan curiga karena ia tak juga tidur malam itu. Gemma bahkan tak lagi dapat menggunakan suaranya untuk mematikan sistem Megan. Ia terus mengucapkan beberapa kata seakan memojokkan Gemma. Gemma mulai membaca bahwa Megan sangat berbahaya, hingga ia menggunakan sebuah pena untuk mengalihkan fokusnya dan menekan tombol off pada tubuhnya.
Dengan cepat, Gemma meletakkannya dan membungkus tubuh Meghan dengan erat. Hari pun berganti, dan apa yang telah dilakukan Gemma cukup membuat Katie jengkel. Ia sangat tidak senang telah dijauhkan dari Meghan, dengan menggunakan alasan ia akan menggunakan Meghan untuk peluncuran malam ini. Namun Katie berontak dan berteriak dengan lebih kencang, agar segera membawakan Meghan kembali untuknya. Gemma berjanji kepada Katie akan membawanya kembali setelah pertemuannya dengan Lydia. Kali ini, bahkan Katie berani menendang bagian belakang kursi Gemma. Tindakannya kali ini sudah di luar batas, tetapi Gemma masih dengan kesabarannya akan segera memberitahu Katie begitu ia selesai melakukan pengujian kembali kepada Meghan. Sesampainya di kantor, Katie berkenan menemui Lydia tanpa Meghan. Sementara itu, Gemma melakukan pengkodean kembali pada sistem Meghan dan mengambil setiap tindakan pencegahan yang mungkin untuk memastikan bahwa Meghan tak pernah menyakiti siapapun secara fisik. Namun apa yang ia ceritakan kepada Tess dan Cole sangatlah tidak masuk akal buat mereka. Gemma pun kesulitan untuk menjelaskannya. Setelah merenungkan beberapa gejala, tindakan serta ucapan yang dikatakan Meghan, kecurigaan Gemma semakin menjadi. Tess menyarankan untuk menjalankan beberapa diagnostik dan memperbaiki sistem responnya. Meskipun pada dasarnya, Tess dan juga Cole tak dapat mempercayai bagaimana bisa mainan yang hanya sebesar itu dapat membunuh tetangganya. Dengan berdasarkan pada beberapa file yang tak diunggah sehingga Gemma tak dapat melihat apa saja kejadian yang berlangsung selama itu. Meghan masih terbungkus rapat di belakangnya, sementara peluncuran akan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 4 jam. Mereka terus berdebat hingga tak menyadari bahwa Meghan telah berpindah posisi. Dan akhirnya ketiganya terkejut mendengar dentuman yang cukup keras di dinding kaca pembatas di ruang tempat Katie bersama Lydia saat ini. Mereka terkejut melihat betapa histerisnya Katie saat itu. Bahkan Lydia pun nampak sangat kebingungan menghadapinya. Sementara promosi tentang akan rilisnya mainan ini terus digencarkan. Banyak sekali anak-anak sangat antusias menantikannya. Persiapan peluncuran pun terus dilakukan. Makanan yang ditata dengan rapi, para pengisi acara pun tengah tekun berlatih. Semuanya sibuk saat itu menghadapi acara besar yang akan sangat meriah nantinya. Gemma nampak memperhatikan kesibukan mereka dengan kegelisahan memenuhi dadanya. Tak berapa lama, layar didekatkan memutar video Katie yang tengah menceritakan pengalamannya bersama Meghan. Bisa dibilang itu adalah satu bentuk promosi yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik tentang Meghan. Di sana ia melihat betapa bahagianya ekspresi yang ditunjukkan keponakannya itu. Kemudian ia bergegas menemui Katie. Dia mengatakan agar Katie menghentikan tingkah lakunya. Tetapi ia justru menampar Gemma dengan keras. Lydia mencoba menghentikannya, namun Gemma memastikan kepada Lydia untuk menanganinya. Lydia pun meninggalkan mereka berdua, dan kali ini Katie merasa sangat bersalah telah menampar tantenya. Ia meminta maaf dan mengutarakan kegilaannya saat Meghan tidak ada di sisinya. Kali ini Gemma memandangi mata Katie seraya mengucapkan beberapa kata untuk membuatnya memahami kondisinya saat ini. Secara tidak langsung, bibinya itu ingin mengatakan bahwa Katie harus menjaga jarak dengan Meghan, dan cara itu berhasil. Katie menjadi lebih lembut dan mendengarkan Gemma. Dengan terus menatap matanya, Gemma berjanji akan selalu ada saat ia membutuhkannya. Gemma kemudian mengajaknya kembali ke rumah tanpa membawa Meghan dan meninggalkan acara peluncurannya. Di lokasi peluncuran, David tengah sibuk dengan pengisi acaranya. Tetapi dia akhirnya tersadar bahwa Gemma tak terlihat di sana. Sebelum benar-benar meninggalkan lokasi peluncuran, Gemma menelpon Tess dan memberitahunya akan membawa Katie kembali ke rumah. Gemma kemudian mengingatkannya untuk tetap memberitahu David tentang apapun yang mereka temukan. Dan Gemma juga mengingatkan agar memastikan Meghan untuk tidak meninggalkan laboratorium. Tess pun mengiyakan apapun yang diucapkan oleh Gemma kepadanya. Di sisi lain, Tess melihat layar ponselnya yang memperlihatkan panggilan Gemma diakhiri. Ternyata, Tess yang tengah sibuk mengikat Meghan dalam posisi berdiri, bahkan tak sempat mengangkat telepon tersebut atau berbicara sedikit pun kepada Gemma. Dan Meghan rupanya tak benar-benar dalam posisi off. Tess pun sedikit terheran sembari mengangkat ponselnya tersebut. Kemudian ia melanjutkan penyelidikannya dan mendiagnosa sistem Meghan. Hingga akhirnya, Cole menyadari ada riwayat panggilan beberapa menit yang lalu. Belum sempat mereka mengenali nomor yang tertulis di sana, komputer mereka tiba-tiba mati. Keduanya mendengar Meghan mengatakan sesuatu. Mereka pun saling pandang dan akhirnya Cole berdiri dan setelah memastikan ia tidak bergerak, Cole melepas kabelnya satu persatu. Dan saat kabel yang tertancap tepat di belakang kepalanya dicabut oleh Cole, komputernya menyala. Tess terkejut dan berteriak. Di saat yang bersamaan, tangan Meghan menarik erat tubuh Cole dan menghempaskannya ke dinding.
Megan bahkan melingkarkan tali yang sebelumnya digunakan untuk mengikat kedua tangannya ke leher Cole, dan dengan sekuat tenaga menariknya dan membiarkan Cole tercekik kesakitan. Setelah mengaitkan talinya ke dinding, Megan berusaha keluar dari lab, sementara Tess dengan cepat mengambil pisau dan memotong tali itu, dan Cole pun berhasil diselamatkan. Tak lama dari situ, timbul ledakan kecil yang akhirnya membuka pintu lab dan Megan pun berhasil keluar dari ruangan tersebut. Gemma masih dalam perjalanannya kembali ke rumah. Dia mendapatkan panggilan dari David. Dengan nada yang meninggi, David memintanya untuk menelponnya kembali. Saat David menutup teleponnya, tanpa sengaja ia melihat sosok Megan tengah berdiri sendirian di lorong. Ia menunjukkan sedikit tariannya yang membuat David kebingungan, dan setelahnya berubah menjadi ketakutan yang menjadi. Bagaimana tidak? Megan mengejarnya dengan mengambil besi panjang. Saat akan memasuki lift, sayangnya Megan berhasil menusuknya dari belakang. Kurt yang ada di dalam lift menjadi tercengang dan sangat ketakutan. Ia membelalakan matanya dan akhirnya Megan meletakkan besi itu di tangan Kurt, sehingga terlihat ia sedang bunuh diri dan dia jugalah yang membunuh David. Lift pun berangsur turun ke lantai di bawahnya, di mana sudah banyak sekali tamu undangan dan juga wartawan yang bersiap untuk mengikuti peluncuran Megan. Mereka pun histeris, berlari ke sana kemari, sehingga tak menyadari Megan keluar dari salah satu lift dan memasuki salah satu mobil yang memiliki kendali otomatis. Mobil merah itu pun melesat dengan cepat. Gemma yang telah berada di dalam rumah melihat kamar Katie dan merasa sedikit lebih tenang melihat Katie tertidur pulas di balik selimutnya. Ia pun melihat sekeliling piano, di mana yang memainkannya adalah Megan. Tentu saja itu membuat Gemma terkejut sekaligus ketakutan. Bagaimana ia bisa sampai ke rumah itu? Megan tak mendengarnya sama sekali. Ia terus memainkan pianonya. Megan justru mengungkapkan kemurkaannya telah dinonaktifkan secara sepihak. Dan karena itulah, Megan kini berusaha meminta pertanggungjawaban Gemma. Terlebih ia berusaha menjauhkan dirinya dengan Katie, pengguna utamanya. Ia bahkan mampu membuat Gemma duduk dan terdiam. Megan mendekatinya dan membelainya. Dan Gemma hendak melakukan cara yang sama untuk kembali menekan tombol off dengan pena. Tetapi cara itu tak lagi berhasil. Megan dengan cepat meraih tangannya dan mencekiknya. Tetapi tangannya terlepas saat mendengar Katie datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan Megan. Tetapi Megan mengancam Gemma untuk tak mengatakan apapun. Katie yang masih berada di luar ruangannya terus menanyakan bagaimana kondisi Megan. Tetapi Megan terus mengatakan hal yang sebaliknya. Ia mengatakan bahwa Gemma lah yang memperlakukannya dengan buruk sembari terus mencekik Gemma. Dan begitu ada kesempatan, Gemma menyiramkan gelas yang berisi air tepat di wajah Megan. Hal tersebut membuatnya sangat marah dan kembali mencekik Gemma dengan sekuat tenaganya. Dan sepertinya air itu membuat sedikit aliran listrik di tubuh Megan dan mengalami konsleting listrik yang membuat gerakannya tak lagi beraturan dan terlihat menyeramkan. Malam itu benar-benar sangat mencekam. Katie yang mendengar kegaduhan akhirnya keluar dari kamarnya dan berlari ke arah Gemma. Dengan sekuat tenaga, Gemma berusaha menghalangi Megan dengan menjatuhkan beberapa barang di hadapannya. Untuk mematikannya, Gemma mengambil mesin bor dan mencoba menghancurkannya. Tetapi itu hanya membuatnya semakin bengis. Katie pun muncul dan dengan kepintarannya, ia menggunakan sarung tangan yang merupakan penggerak robot yang lain, Bruce. Robot pertama yang ia lihat sebelum Megan. Dan Katie mengendalikan Bruce untuk meraihnya dan menariknya menjadi dua bagian. Tetapi itu tidak berhasil mematikan sistemnya. Megan bahkan berusaha menyakitinya sekarang. Gemma memukul kepalanya dengan keras dan mencoba mengambil chip di kepalanya. Dan bersama Katie, akhirnya mereka berdua berhasil menghancurkan boneka itu. Dan polisi pun datang bersama dengan Tess dan Cole setelahnya. Gemma dan Katie berpelukan dan menghela napas penuh kelegaan.